Halo, perkenalkan saya Walitris Florensa Murti. Saya sebagai jubir dari kelompok 11 yang berjudul Dimensi Metafisis, Kebenaran dan Bonum Commune. Pada kesempatan kali ini, saya memberi kesempatan kepada ketiga pemateri untuk memaparkan materi. Pemateri pertama yang bernama Henrikus Saldun, pemateri kedua Esterlina Jeniman, dan pemateri ketiga Sofia Febriani Patut. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Materi yang pertama ini membahas tentang dimensi metafisis. Menurut Bell 1985 adalah individu yang menempatkan kepemilikan duniawi untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup, sehingga kepemilikan duniawi sebagai sebuah tujuan hidup. Bell 1985 juga mendefinisikan materialisme sebagai bagian dari ciri kepribadian yang dimiliki setiap orang. Force 1992, pengertian idealisme adalah pandangan ditunjukkan kepada seseorang yang dianggap memiliki pendirian teguh pada nilai kebenaran yang diyakininya, sehingga atas nilai kebenaran tersebut, segala tindakan-tindakannya akan tercermin pada perilaku positif dan terhindar dari perilaku berkonsekuensi negatif. Istilah dualisme diperkenalkan pada tahun 1700 oleh Thomas. Dia menyatakan bahwa antara materi dan pikiran ini merupakan dua hal yang berbeda secara substansi. Dualisme adalah paham yang memiliki ajaran bahwa segala sesuatu yang ada bersumber dari dua hakikat atau substansi yang berdiri sendiri-sendiri. Contoh kecil dari materialisme adalah orang yang mendapatkan harta dengan cara mencuri itu dan akhirnya memiliki mundur karena tidak sesuai dengan idealis kita. Pengertian idealisme di sini bisa jadi pekerjaannya tidak sesuai contoh dualisme antara lain makhluk dan pikiran, tumbuhan dan pikiran, baik dan jahat, materi dan roh, serta subjek dan objek. Ciri materialisme tidak meyakini adanya alam gaib, menjadikan panca indera sebagai satu-satunya alat pencapaian ilmu, memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam peletakan hukum, menjadikan kecondongan dan tabit manusia sebagai akhlak. Idealisme bangga dengan diri sendiri. Ini merupakan satu di antara ciri dari seorang idealis, penuh inspirasi. Ciri-ciri idealisme, satu di antaranya penuh inspirasi, memiliki hati yang tulus. Seseorang idealis biasanya mempunyai hati yang tulus, teguh pada pendirian. Materi yang kedua membahas kebenaran. Kebenaran yang pertama, pengertian kebenaran. Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Sesuatu pernyataan dikatakan benar apabila ada bukti empiris yang mendukungnya. Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek. Bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan atau tidak ditolak oleh orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Kedua, menurut para ahli, menurut Thomas Kuhn, kebenaran adalah kesesuaian yang dapat diterima oleh orang lain, terutama di kalangan para ahli. Kedua, menurut Harlon Hatutis, kebenaran adalah kesetiaan putusan-putusan dan ide-ide kita pada fakta pengalaman atau pada alam sebagaimana apa adanya. Akan tetapi, sementara kita tidak senantiasa dapat membandingkan putusan kita itu dengan situasi aktual, maka ujilah putusan kita itu dengan putusan-putusan lain yang kita percaya sah dan benar, atau kita ujilah putusan-putusan itu dengan kegunaannya dan dengan akibat-akibat praktis. Adapun ciri-ciri dari kebenaran, pertama, lewat aspek teoritis, kriteria kebenaran yaitu logis, menggugurkan argumen tak bermakna dari alam pikiran, melahirkan semangat, mensucikan tujuan-tujuannya, dan melahirkan tanggung. Kedua, lewat aspek praktis, efek kebenaran yaitu segala sesuatu yang berdasarkan ilmu dan kebenaran, maka akan melahirkan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan kebijaksanaan dan cinta kasih serta keadilan. Contoh dari kebenaran,
Wanita adalah orang yang dapat mengandung dan melahirkan anak. Pada bagian ketiga ini, saya akan membahas materi bonum commune. Yang pertama, pengertian bonum commune. Bonum commune atau kebaikan bersama adalah hal menjadi tujuan bersama suatu kelompok masyarakat. Tujuan bersama inilah yang mengikat anggota-anggota kelompok atau masyarakat untuk bergabung dan bersatu. Kebaikan bersama lazimnya tidak terbatas pada tujuan lahir, seperti keuntungan tertentu, tetapi dalam negara atau masyarakat, terutama dalam kesejahteraan umum, yakni masing-masing anggota kelompok masyarakat mencapai penyempurnaan dari kelompok dan menjalankan panggilan hidup dengan baik. Adapun pengertian bonum commune lainnya adalah cerminan dalam menjalankan kekuasaan yang diberi rambu utamanya berwajah manusia. Apabila sejak awal mulanya sebuah masyarakat dibentuk dengan visi kebaikan bersama atau bonum commune, maka dengan demikian setiap individu dalam masyarakat tersebut dapat mengarahkan dirinya pada visi tersebut, yakni kebaikan bersama atau bonum commune dalam masyarakat. Oleh sebab itu, kebaikan bersama atau bonum commune dapat digunakan sebagai pijakan kaki untuk melangkah bersama dengan pasti betapa pentingnya nilai kebaikan bersama atau bonum commune sebagai cita-cita dan visi untuk terus digalakkan. Sebab apabila tidak demikian, maka ketidakadilan akan senantiasa merajalela. Pertanyaan, siapa yang menjalankan cita-cita dan visi misi kebaikan bersama? Tak lain dan tak bukan ialah para warga masyarakat atau polis sendiri. Setiap pribadi individu pastilah memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua, menurut para ahli. Pertama, menurut Plato. Menurut Plato, sebuah masyarakat dengan pelbagai dinamika kehidupannya dapat terbentuk karena alasan tertentu. Alasan inilah yang menjadi landasan dasar dan juga sebagai kerangka dan pola kehidupan bersama dalam suatu masyarakat. Hal ini menurut kami sangatlah baik sebab dengan pijakan dan alasan ini suatu masyarakat dapat bersama-sama membentuk sebuah visi dan arah bagi kehidupan mereka bersama. Arah inilah yang sangat penting bagi masyarakat, sebab dengan adanya arah yang jelas dan baik, maka akan membuahkan hasil yang baik pula. Yang kedua, menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, sebuah masyarakat sangatlah berharga dibandingkan keluarga atau individu. Baginya, keseluruhan lebih utama dari bagian-bagian parsial lainnya. Setiap individu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya dan tujuannya tanpa adanya masyarakat sosial atau polis. Hal ini mengacu pada hakikat manusia sebagai makhluk sosial atau homo socius. Adapun ciri-ciri dari bonum commune. Pertama, tidak pamrih. Kedua, tidak meminta imbalan. Ketiga, tidak mengumbar kebaikannya. Keempat, tidak sombong. Kelima, menerima apa adanya. Yang berikut contoh dari bonum commune. Sebanyak 22 anak yatim piatu dari 3 panti asuhan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yakni Panti Darul Aitam Selo, Panti Asuhan Yatamat Center Karanganyar, dan Panti Asuhan Sidorjin Sidorejo. Diajak oleh anggota polisi dari Polres Grobogan untuk berbelanja baju di salah satu pusat perbelanjaan. Setelah sampai di pusat perbelanjaan, mereka bebas memilih pakaian yang mereka suka. Mereka tentunya boleh mencoba dulu sebelum memutuskan untuk membeli baju lebaran. Momen berbelanja pakaian dan memilih sendiri pakaian yang disukai memang bukan momen yang sering dialami oleh anak-anak ini. Untuk itu rasa syukur dan senang pun tentunya terpancar dari wajah mereka.
Seluruh uang untuk membeli baju lebaran bagi anak yatim piatu ini dikumpulkan dari uang THR anggota polisi di Polres Grobogan. Mereka sengaja mengumpulkan uang untuk memberikan sedikit kebahagiaan kepada sesama di hari kemenangan menyambut Idul Fitri. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Saya selaku juru bir dari kelompok 11, saya mengucapkan terima kasih.